Pesan Padre Pio hari ini 31 Januari. Saya tidak akan melewatkan bulan pertama tahun ini berlalu tanpa mengirimkan salam dariku bagi jiwamu dan untuk meyakinkan kamu bahwa semakin banyak kasih sayang yang dipupuk dalam hatiku bagimu, jangan pernah berhenti menginginkan keduanya. Segala macam berkat dan kebahagiaan spiritual. Tetapi saya mempertimbangkan dengan hangat hatimu yang malang itu untukmu. Berhati-hatilah untuk melakukannya setiap hari dengan semakin menyenangkan juru selamat kita yang termanis. Dan memastikan bahwa tahun ini lebih subur atau lebih baik dalam perbuatan baik daripada tahun lalu, seperti dengan kecepatan yang sama dengan tahun-tahun berlalu dan kekekalan menjadi lebih dekat. Kita harus melipat gandakan keberanian kita dan menambah semangat kita kepada Tuhan, melayani Dia dengan ketekunan yang lebih besar dalam segala hal yang dituntut oleh panggilan dan profesi Kristiani kita. Pesan Padre Pio pada tanggal 31 Januari diambil dari kumpulan surat-suratnya yang ketiga. Pesan Padre Pio ini mengandung makna spiritual yang mendalam, terutama dalam kaitannya dengan pertumbuhan iman, kasih dan pelayanan kepada Tuhan. Ada beberapa yang bisa kita lihat ya di dalam pesan yang cukup panjang ini. Saya menguraikannya dalam 4 ya. Yang pertama, kasih yang tidak pernah berhenti dan berkat spiritual. Padre Pio berbicara tentang kasih yang terus bertambah dan tidak pernah berhenti, serta bagaimana hal itu membawa berkat dan kebahagiaan spiritual. Kaitannya dengan kitab suci bisa kita lihat di dalam 1 Korintus 13 ayat 8, kasih tidak berkesudahan. Nah, kasih sejati itu berasal dari Tuhan dan tidak pernah berhenti. Ia terus bertumbuh dalam diri orang yang hidup dalam rahmat-Nya. Kita bisa juga lihat di dalam Mazmur 23 ayat 6. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku. Menegaskan kembali bahwa kasih Tuhan menghadirkan berkat dan kebahagiaan bagi mereka yang hidup di dalamnya. Bagian yang kedua kita lihat kewajiban untuk berhati-hati setiap hari dan menyenangkan Tuhan. Pesan Padre Pio ini mau menekankan pentingnya berhati-hati dalam kehidupan rohani dan kita berusaha untuk menyenangkan Tuhan dalam setiap tindakan kita. Kaitannya dalam kitab suci bisa kita lihat di dalam Amsal 4 ayat 23. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan karena dari situlah terpancar kehidupan. Menegaskan bahwa kehidupan rohani harus dijaga setiap hari dengan kewaspadaan agar tetap berkenan kepada Tuhan. Bisa juga kita lihat di dalam Matius 6 ayat 33. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Menegaskan prioritas hidup haruslah untuk menyenangkan Tuhan, bukan sekedar hal duniawi. Dan bagian yang ketiga dari pesan ini, tahun ini harus lebih produktif dan keberanian yang berlipat. Padre Pio mau menegaskan agar tahun ini lebih produktif daripada sebelumnya dalam hal spiritualitas. Sebab setiap tahun yang berlalu membawa kita lebih dekat pada keabadian. Kaitan dengan kitab suci dalam Efesus 5 ayat 16. Gunakanlah waktu yang ada karena hari-hari ini adalah jahat. Menegaskan bahwa hidup harus digunakan dengan bijaksana untuk melayani Tuhan karena waktu terus berjalan. Juga bisa dilihat dalam 2 Timotius 1 ayat 7. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Menegaskan keberanian dalam iman harus ditingkatkan untuk menghadapi tantangan spiritual.
Bagian keempat kita lihat semangat ketekunan dalam melayani Tuhan. Ini bagian akhir nih ya. Pesan Padre Pio ini mau mengajak kita untuk meningkatkan semangat dan tekun dalam pelayanan kepada Tuhan. Kita setiap malam berkumpul, pelayanan kita terutama dalam pelayanan doa. Mendoakan orang-orang lain baik yang kita kenal maupun yang tidak kita kenal, dan juga mendoakan kita. Supaya kita yang berdoa juga dipenuhi agar hidup kita juga bersih, kudus, suci, sehingga doa kita bisa naik kepada Tuhan. Kita bisa lihat pesan ini dalam kaitannya dengan kitab suci dalam Roma 12 ayat 11. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Menegaskan semangat dalam melayani Tuhan harus terus dipelihara. Ya, saya bisa menyadari bahwa terkadang kita juga lelah, kita juga berada pada padang gurun ya yang sudah stuck. Tidak tahu, semuanya rasanya gersang. Nah, itu adalah tantangan spiritual yang harus kita lewati juga. Dan kita diminta untuk terus semangat. Karena kita lakukan bukan untuk siapa-siapa, tetapi untuk Tuhan, untuk kemuliaan Tuhan, maka kita dimuliakan. Kita bisa lihat juga dalam 1 Korintus 15 ayat 58. Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Mau menegaskan apa? Ketekunan dalam iman akan membawa hasil yang kekal. Seringkali kita suam-suam kuku, atau ketika kita banyak berbeban berat justru kita jauh daripada Tuhan karena rasanya tidak ada jawaban, saya ditinggalkan sendirian. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Tuhan selalu ada di sisi kita, hanya saja kita tidak peka. Sehingga kita tidak merasakan kehadirannya. Untuk itu kita diminta ketekunan dalam iman yang akan membawa hasil yang kekal. Lalu bagaimana kita merefleksikan pesan Padre Pio ini? Di bagian pertama tadi ya diajak ya bahwa awal tahun ini ya, bulan ini adalah awal tahun ya, Januari selesai. Mengawali tahun dengan menyadari kasih Tuhan yang terus bertambah dalam hidup kita. Jangan pernah merasa Tuhan jauh atau tidak ada sesuatu yang berubah dalam diri saya. Bahkan mungkin ada kemunduran. Itu mungkin perasaan kita. Karena kita tidak peka. Ketika Tuhan berbisik sama kita karena kita sibuk dengan pikiran kita. Kita tidak mendengar lagi apa yang Tuhan sampaikan kepada kita. Dan itu hanya bisa kita dengar dalam keheningan. Yaitu apa? Dalam penyerahan total hidup kita kepada Tuhan. Refleksi yang lain. Selain tadi yang bagian pertama itu ya. Mengenai tahun ini. Mengawali tahun, menyadari kasih Tuhan. Berikutnya adalah berhati-hati dalam kehidupan rohani. Kita diajak untuk bersama-sama kita menjaga hati dan pikiran kita agar tetap setia kepada Tuhan. Jangan ketika kita berbeban berat lalu kita tergoyah, ada yang mengajak ke sana kemari, lalu kita goyah, ya. Dan kita diajak untuk berhati-hati dalam kehidupan rohani. Refleksi yang lain meningkatkan semangat dan produktivitas spiritual. Karena setiap tahun mendekatkan kita pada kehidupan kekal. Karena waktu berjalan terus ya. Waktu berjalan Tuhan, kita pun akan berakhir. Kita selesai ya. Dan mari kita mendekatkan diri terus kepada Tuhan untuk mencapai kehidupan kekal tersebut. Dan yang bagian terakhir adalah melipat gandakan keberanian dalam iman dan semakin tekun dalam pelayanan kepada Tuhan. Jadi Padre Pio selalu mau mengajak anak-anak rohaninya tekun, taat, setia, percaya. Tiap kali kita diajak dan kita bisa lihat keteladanan Padre Pio dalam ketaatan. Meskipun dia harus diekskomunikasi, dia tetap taat. Dia tidak pernah melawan pimpinannya. Walaupun menyakitkan ya. Oleh karena itu pesan Padre Pio
hari terakhir bulan Januari ini adalah panggilan untuk bertumbuh dalam kasih, bersemangat dalam iman, dan setia dalam pelayanan. Dan juga sejalan dengan kitab suci, pesan ini mau mengajak kita untuk hidup dalam kesadaran akan kasih Tuhan, kewaspadaan rohani, dan tekad untuk dekat kepadanya setiap hari. Ya, kita bersyukur ya, kita boleh berkumpul setiap malam, berdoa bersama-sama. Dari hiruk pikuknya kehidupan kita setiap hari, kita masih mau meluangkan waktu kita kepada Tuhan, itu luar biasa. Dan itu adalah karena karunia Tuhan. Kalau kita mengandalkan kita sendiri, siapa yang betah udah hampir 4 tahun berdoa setiap malam? Ada yang jatuh bangun ya, saya pun jatuh bangun ya. Kadang saya juga dalam kegersangan ketika kondisi saya semakin buruk begitu ya. Tetapi selalu seperti diingatkan, dipanggil begitu ya. Sehingga kadang-kadang hati yang galau, hati yang sedang remuk redam, kacau, itu bisa terobati. Bertemu dengan saudara-saudariku semua setiap malam yang bertekun dalam doa. Itulah yang dipesankan pada awal bulan di tahun yang baru. Kita sudah menghabiskannya bulan Januari ini. Semoga pesan ini meneguhkan kita semua dan menginspirasi kita untuk tetap tekun, setia, taat, dan percaya, dan semakin baik. Semoga menginspirasi. Mari kita sampaikan salam kita. Salam Padre Pio.